Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami boleh bertemu dengan sapaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang menolong kami untuk dapat mengerti, memahami, terlebih kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perumpamaan perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, semua kita berharga di hadapan Tuhan. Semua kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, semua orang yang pernah kehilangan sesuatu apapun pasti akan merasa cemas, khawatir, apalagi yang hilang itu adalah benda atau barang yang sangat dikasihi atau disayanginya. Dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin sampai yang hilang tadi ditemukan. Ketika yang berharga tadi hilang, kita sudah berusaha mencarinya. Dan ketika pada saat kita menemukan barang yang hilang itu, maka ada perasaan senang, sukacita, dan bahagia tersendiri dalam diri kita, karena kita sudah menemukan yang hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini ada perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ketika domba dan dirham yang hilang tadi ditemukan, maka ada sukacita bagi si pemilik. Begitu juga dengan Tuhan.
Ketika ada yang hilang, tadi digambarkan orang yang sesat, orang yang belum bertobat, kembali kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan, sukacita surgawi ada pada saat itu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perhatikan pertama perumpamaan domba yang hilang tadi. Ketika ada 100 ekor domba, satu yang tersesat, kita katakan tidak bersama dengan kawanan yang 99 domba tadi. Sebagai gembala, kita akan meninggalkan yang 99 ini, maka kita akan mencari yang seekor domba tadi. Apakah kita tidak menyayangi yang 99 ini? Bukan tidak menyayangi, tetapi yang 99 ini adalah domba-domba yang tetap dalam suara gembalanya, yang tetap mendengarkan dan mau turut kepada gembalanya. Berbeda dengan seekor domba tadi yang tersesat, yang tidak bersama dengan 99 tadi. Dia tersesat, dia tidak bersama dengan 99 domba teman-temannya. Sehingga Bapak Ibu sebagai pemilik domba, dia berusaha untuk mencari domba yang hilang tadi. Dia berusaha. Ketika domba yang hilang tadi ditemukannya, maka dia meletakkan di atas bahunya dan bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi dikatakan demikian juga lah. Ada sukacita surgawi ketika ada seorang yang bertobat. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak bahagia melihat kita anak-anaknya tersesat, hilang tanpa tujuan, pergi tanpa arah. Tuhan tidak senang kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Oleh karena itu sering Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan berusaha mencari kita untuk menyatukan kita yang sesat tadi bersama dengan domba-domba yang tidak sesat tadi. Tetapi terkadang kita tidak memberikan respon yang baik. Terkadang sudah banyak orang yang mengingatkan kita, baik itu melalui keluarga kita, sahabat kita, bahkan hamba Tuhan sekalipun sudah mengingatkan kita dan akan menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, kita tidak memberikan hati untuk merespon berita atau panggilan pertobatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin semua kita bersama, kawanan domba yang sama-sama, yang dipimpin oleh gembala, yaitu Tuhan yang menjadi gembala kita. Ketika kita bertobat, maka Tuhan bersuka cita melihat pertobatan kita. Semua kita butuh pertobatan. Kita tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Makanya ketika Yesus duduk bersama dengan orang-orang pada saat itu, ahli Taurat dan orang Farisi, kenapa Yesus duduk bersama dengan orang berdosa? Orang Farisi, ahli Taurat merasa diri mereka benar, sehingga mereka mengatakan kalau Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Sering kita Bapak Ibu mudah mengatakan orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Nyatanya semua orang butuh pertobatan. Semua orang butuh yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terkadang kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita tidak butuh pertobatan? Apakah kita sudah suci di hadapan Tuhan? Semua kita butuh pertobatan. Tetapi bagaimana pribadi kita, hati kita menerima dan memenuhi panggilan pertobatan itu, sehingga kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Dan berikutnya Bapak Ibu, sama seperti perumpamaan domba hilang tadi, seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, dia akan berusaha mencari dirham itu sampai ketemu. Dan sudah ketemu, dia akan bersuka cita. Yang hilang sudah didapatkan. Berbahagialah Bapak Ibu ketika kita selama ini mungkin jauh dari Tuhan.
Selama ini kita mungkin jauh dari kehendak dan rencana Tuhan. Kita kembali berpaling kepada Dia yang akan menuntun dan membimbing kita. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bersama dengan kawanan domba yang lainnya. Jangan keraskan hati kita untuk tidak mengalami pertobatan, tetapi bukalah hati kita sehingga kita mau percaya, aku berharga di mata Tuhan. Jangan pernah katakan aku paling berdosa sehingga aku tidak berharga dan tidak dipandang oleh sesama. Semua kita berharga di mata Tuhan. Semua kita, Tuhan rindu pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan anugerah Tuhan kita mau katakan, aku berharga di mata Tuhan, sehingga ada niat, kemauan bagi kita untuk mengalami perubahan dan pertobatan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan dan akan kami perdengarkan ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan Mamon, dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Ketika seseorang pemimpin yang dipercayakan oleh masyarakat atau orang-orang yang dipimpin, maka pemimpin yang baik, pemimpin yang takut Tuhan akan semaksimal mungkin mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang telah dipercayakan kepada pemimpin tadi. Karena ketika kita tidak mempertanggungjawabkan kepada orang yang memilih kita, adanya kurang rasa percaya. Sehingga ketika kita mungkin kelak mengharapkan dukungan mereka, mereka tidak lagi memberikan dukungan kepada kita, karena kita tidak berhasil mempertanggungjawabkan kinerja dan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanggungjawaban itu penting. Kita bertanggung jawab kepada manusia, kita mempertanggungjawabkan juga terlebih kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mulai kita lahir sampai kita dewasa, bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, semuanya itu ketika kita masuk dalam masa penghakiman, kita akan mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan. Melalui pengajarannya, Yesus mengatakan pada saat ini, bagaimana ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara, dan orang kaya tersebut mendengarkan kalau bendaharanya menghambur-hamburkan harta miliknya. Sehingga dia panggil bendahara itu. Dia menyuruh bendahara itu mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bendahara itu boros. Bendahara itu menghabiskan uang ataupun yang dipegangnya milik tuannya, sehingga dia menjadi bendahara yang tidak setia kepada pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Ketika dia mau dipecat dan akan dipecat, maka bendahara itu berkata dalam hatinya, apa yang aku akan kerjakan? Tuanku memecat aku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bapak Ibu saudara-saudara, yang dia kerjakan memanggil orang yang berhutang kepadanya dan membuat surat hutang yang baru. Yang 100 tempayan menjadi 50 tempayan, yang 100 pikul gandum menjadi 80. Sehingga ketika dia tidak lagi memiliki pekerjaan, banyak orang yang berbelas kasih, berhutang budi kepadanya. Itu yang dilakukan oleh bendahara tadi. Sehingga tuannya memujinya. Dia mengatakan bendahara itu adalah orang yang cerdik. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi ayat berikutnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang setia kepada perkara kecil, dia akan setia juga kepada perkara besar. Barang siapa tidak setia pada perkara kecil, dia tidak setia juga pada perkara besar. Terkadang Bapak Ibu, semua kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada tanggung jawab kita yang kecil, tetapi kalau yang kecil saja kita tidak setia dan tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin kita akan mengerjakan perkara yang besar? Tidak mungkin, mustahil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita semua sebagai suami, tetapi sebagai suami semua berbeda tanggung jawabnya, tugasnya. Kita mungkin sebagai orang tua, tetapi kita memiliki perbedaan dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, ekonomi, pendapatan, penghasilan yang berbeda-beda, tetapi semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita bisa menjadi berkat bagi sesama?
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu juga dalam pelayanan kita. Pelayanan yang kita terima, pelayanan yang kita lakukan kelak juga akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan kita menuntut Tuhan memberikan lebih besar, tetapi syukurilah. Lihatlah apakah yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini benar-benar kita setia di dalamnya. Tidak akan mungkin Tuhan memberikan pelayanan yang lebih besar sehingga pelayanan yang kecil pun kita anggap sepele, kita anggap pandang sebelah mata. Bagaimana mungkin Tuhan berikan pekerjaan yang besar atau penghasilan yang besar, ketika kita memiliki pekerjaan yang kecil dan penghasilan kecil pun kita tidak sungguh-sungguh mengerjakannya, bahkan tidak giat untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar, kita mau setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil Bapak Ibu, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar yang mungkin terus akan membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan ingatkan, kita tidak boleh menyembah dua tuhan. Satu Mammon, satu Tuhan. Kita harus memilih mana yang kita pilih. Kalau kita memilih Mammon, maka tidak akan mungkin kita juga mengasihi Allah. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, kita pilih Tuhan kita Allah, maka Tuhanlah yang kita kasihi. Sehingga apapun yang kita kerjakan, tanggung jawab apapun yang kita lakukan, semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah pasti melakukan semua pekerjaan tanggung jawabnya dengan kejujuran. Orang yang mengasihi Allah, menyembah Allah dan memuji Allah, pasti mengasihi sesama. Sebagai orang tua mengasihi anak, sebagai istri suami mengasihi pasangannya, sebagai anak mengasihi orang tua, karena dia menyembah Tuhan, yaitu Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita gunakan waktu yang Tuhan berikan. Kapan Tuhan panggil kita, kelak kita akan pertanggungjawabkan. Mari, ketika kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, kita harus menjadi berkat. Kita harus bisa menolong. Kita harus bisa setia dengan perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami percaya kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk setia dalam perkara kecil. Bila Tuhan menolong kami melalui pertolongan Roh-Mu, sehingga Tuhan izinkan hal-hal yang besar akan kami kerjakan ke depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.